Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valeria Angelina Yuni. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4, mata kuliah IPA Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas tersendiri. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klarifikasi makhluk hidup antara lain, pertama, klarifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Nah, yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ dalam tubuh atau anatomi. Keempat, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Nah, tahukah teman-teman, siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi hidup adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan dengan taksonomi, dan setiap tingkatan-tingkatan dari klasifikasi tersebut disebut takson. Kemudian, berikut adalah urutan takson atau tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, kemudian filum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Dan untuk takson tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Jadi, perbedaan antara takson hewan dan takson tumbuhan terletak pada tingkatan kedua, yaitu pada takson hewan disebut dengan filum. Nah, sedangkan pada takson tumbuhan disebut dengan divisi. Kemudian, semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, sedangkan semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya, klasifikasi 5 kingdom, yang berarti pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan. Nah, pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Nah, beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan. Dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, misalnya bakteri dan ganggang hijau biru. Monera memiliki ciri-ciri yang pertama,
bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti sel. Kemudian uniseluler, bersel tunggal. Kerajaan atau kingdom yang kedua adalah protista. Nah, protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat eukariotik atau punya membran inti sel. Kedua, uniseluler dan multiseluler atau sel tunggal. Nah, kemudian protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan, misalnya protozoa. Kedua, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga. Ketiga, protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kerajaan atau kingdom yang kelima yaitu animalia, binatang atau hewan. Kelompok animalia termasuk pada kelompok binatang ya. Kemudian ciri-cirinya eukariotik, multiseluler, dan heterotrof. Heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian animalia dikelompokkan menjadi 2 subfilum, yaitu vertebrata, hewan bertulang belakang, dan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Kemudian, kerajaan atau kingdom yang ketiga, yaitu fungi, yang biasa kita sebut dengan jamur. Fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eukariotik. Kedua, uniseluler dan multiseluler. Ketiga, tubuhnya terdiri dari hifa atau berupa benang. Keempat, yaitu heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Kerajaan atau kingdom yang keempat yaitu Plantae, berkaitan dengan tumbuhan. Ciri-ciri Plantae yaitu eukariotik, multiseluler, dan autotrof. Autotrof dapat membuat makanan sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Lalu, contoh dari kingdom Plantae. Yang pertama, tumbuhan lumut. Kedua, paku. Tumbuhan lumut atau bryophyta, ciri-cirinya, lumut termasuk ke dalam tumbuhan talophyta karena air, batang, dan daun tidak sejati. Pada lumut, akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid, dan reproduksi pada lumut menggunakan spora. Kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya Cormophyta karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut dan reproduksinya menggunakan spora, serta daun mudanya itu menggulung. Selain tumbuhan lumut dan tumbuhan paku pada kingdom Plantae, juga terdapat tumbuhan berbiji, yaitu Spermatophyta. Pada Spermatophyta dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae terdapat pada tabel berikut. Untuk jenis tanaman Angiospermae atau berbiji tertutup dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu monokotil dan dikotil. Berikut adalah perbedaannya. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum, yaitu ada 8 filum sebagai berikut. Vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah Fishes seperti ikan, kemudian amfibi seperti katak,
dan salamander. Kemudian reptil seperti ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Kemudian aves seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Kemudian yang kelima mamalia seperti lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan lain-lain termasuk manusia ya. Baik, sekian penjelasan materi klasifikasi makhluk hidup dari saya. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.